Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Ulfa, Guru SDN Watestani 4, Kecamatan Nguling, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam modul 3.1A7, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rianti SPD MM, fasilitator, dan Ibu Khadijah SPD, pengajar praktik yang selalu setia membersamai kami dalam program pendidikan guru penggerak ini. Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Sebagai pendidik yang tentunya menjadi pemimpin pembelajaran, saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak kepada teman sejawat yang ada di sekolah saya dan lingkungan sekitar saya dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama, saya akan menyusun rencana untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak secara konsisten. Yang kedua, saya akan menyampaikan program-program kepada kepala sekolah untuk meminta masukan, saran, dan pertimbangan kepada beliau selaku pemangku kebijakan. Langkah yang ketiga, saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak kepada anggota komunitas praktisi yang sudah terbentuk di sekolah dan juga pada forum KKG, begitupun juga kepada teman-teman guru lain yang ada di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, jika saya mengalami situasi dilema etika, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, tentunya dengan menggunakan langkah 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dan bijaksana tentunya. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, menentukan paradigma yang terjadi pada permasalahan tersebut dari 4 paradigma yang ada, yaitu apakah termasuk individu lawan masyarakat, atau termasuk rasa keadilan lawan rasa kasihan, ataupun kebenaran lawan rasa kesetiaan, atau juga yang keempat yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah kita tentukan paradigmanya, kita akan menentukan prinsip pengambilan keputusan dari 3 prinsip yang ada, yaitu yang pertama, apakah merupakan prinsip berpikir hasil akhir atau prinsip berpikir rasa peduli, atau juga kita akan memilih berpikir berbasis peraturan. Dari kita menentukan salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan, selanjutnya kita akan menguji permasalahan tersebut melalui 9 langkah pengujian. Apa saja itu? Makanya dalam pengambilan keputusan kita harus benar-benar harus teliti dan hati-hati dalam pengujiannya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai-nilai apa yang bertentangan dalam permasalahan tersebut. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita akan melihat dan memantau fakta-fakta apa yang terjadi pada permasalahan yang
akan kita tentukan keputusannya. Setelah itu kita akan melakukan beberapa pengujian, baik itu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi maupun uji panutan. Setelah beberapa pengujian itu kita lakukan, maka kita akan menentukan ujian paradigma benar lawan benar. Setelah itu kita akan menentukan prinsip resolusi yang akan kita pilih. Dan setelah itu kita akan melakukan investigasi opsi trilema. Dari investigasi opsi trilema ini kita akan menemukan hal-hal baru, keputusan baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya baru kita akan menentukan keputusan apa yang akan kita pilih. Setelah kita menentukan keputusan yang kita pilih, kita akan melakukan refleksi dari keputusan yang kita ambil. Sehingga kita benar-benar akan menentukan keputusan yang sesuai dengan harapan, efektif, dan tentunya bisa tidak merugikan satu dengan yang lainnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut ketika dihadapkan kepada permasalahan hari ini, besok, atau minggu depan. Dan bahkan akan saya lakukan setiap hari ketika saya menemukan atau dihadapkan pada situasi dilema etika yang terjadi. Dan dalam penerapannya, saya juga akan menerapkan 4 paradigma yang ada, terus dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan diuji dengan 9 langkah pengujian agar apa yang saya ambil dalam keputusan menjadi keputusan yang terbaik dan tentunya secara bijaksana. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Dia adalah seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan saya jadikan pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan yang saya lakukan, tentunya saya akan meminta pendampingan dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat, karena saya menyadari langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang saya peroleh itu adalah ilmu baru yang masih banyak membutuhkan proses kematangan dalam belajar menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Karena dengan menggunakan pendamping teman sejawat, kita bisa dapat berdiskusi bersama, menganalisis bersama, dan menentukan keputusan bersama, sehingga apa yang kita ambil dalam mengambil keputusan memperoleh keputusan yang terbaik, efektif, dan sesuai, sehingga tidak ada salah satu dari keputusan yang saya peroleh itu ada yang dirugikan. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.